Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di sistem penggolongan darah ya. Untuk bagian sistem sirkulasi darah manusia ini kita kenal juga ada yang diistilahkan sebagai penggolongan darah ya. Penggolongan darah sistem AB0 ya, atau orang umum biasa juga disebut sebagai ABO. Ini sistem penggolongan darah ini dikemukakan oleh Karl Landsteiner, seorang ilmuwan berkebangsaan Austria yang merupakan penemu golongan darah manusia berdasarkan sistem AB0. Berdasarkan golongan darah sistem AB0, golongan darah manusia dikelompokkan menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan 0 ya. Kemudian pengelompokan itu didasarkan atas adanya zat aglutinogen ya. Ada zat aglutinogen yang biasa disebut juga sebagai antigen A, B, A dan B atau sama sekali tidak mengandung aglutinogen di dalam sel darah merahnya. Jadi di dalam eritrosit apakah ada antigen A, B, AB atau tidak ada sama sekali. Kemudian antibodi, setelah antigen ada juga istilah antibodi yang dikenal dengan nama aglutinin A dan B terdapat dalam plasma darah manusia. Jadi selain aglutinogen juga ada istilah sebagai antibodi ya atau aglutinin. Kemudian pertemuan antara aglutinin A dan aglutinogen A, antara antigen dan antibodi di dalam sebuah darah, itu ketika dia sejenis itu dapat mengakibatkan yang namanya koagulasi darah atau penggumpalan. Oke, baik. Di tabel ini kita lihat sistem sirkulasi darah manusia itu kan ada 4 kategori yang kita kenal ya, ABO atau AB0 ya. Kita lihat golongan darah A. Di golongan darah A, antigen atau aglutinogen A dan B, kita lihat dia memiliki aglutinogen A, sementara aglutinogen B itu tidak. Sedangkan aglutininnya itu tidak ada dan dia mengandung aglutinin beta. Dalam hal ini antibodi ya. Perlu kita lihat bahwa aglutinogen itu terdapat dalam eritrosit dan aglutinin itu terdapat dalam plasma darah. Kita kembali. Untuk golongan darah A kita perhatikan ya. Itu aglutinogennya ada, kemudian aglutinogen aglutinin dia mengandung aglutinin beta. Jadi dia pasangan antara antigen A dan antibodi beta. Sedangkan B, itu dia tidak memiliki aglutinogen A, justru dia memiliki aglutinogen B dan dalam plasmanya itu mengandung aglutinin alfa. Kalau AB, kedua-duanya tidak mengandung aglutinin, melainkan mengandung aglutinogen A dan beta. Berarti dalam eritrositnya itu ada antigen A dan beta. Untuk golongan darah O, itu kita lihat pada plasma darah itu keduanya mengandung aglutinin atau antibodi ya, masing-masing mengandung aglutinin alfa dan aglutinin beta. Sementara untuk antibodi pada sel darah merah atau eritrosit itu kedua-duanya tidak dimiliki. Untuk penggolongan darah 0 atau O, kedua-duanya, karena dalam sel darah merahnya itu tidak ada sama sekali aglutinogen. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk uji golongan darah, kita bisa lihat ya pada gambar itu ada beberapa diambil sampling dari sel darah merah. Jadi gumpalan-gumpalan yang terlihat berwarna merah ini atau yang pecah-pecah ini itu sebenarnya adalah sel darah merah yang sudah ditetesi larutan. Bagaimana langkah-langkah untuk menguji golongan darah? Yang pertama, kita membersihkan jari ya dengan alkohol 70%. Kemudian bagian jari tadi yang sudah dibersihkan itu ditusuk dengan lancet ya, semacam jarum kecil. Kemudian setelah itu ditekan tangan yang sudah ditusuk itu diteteskan pada preparat. Kemudian preparat itu diberi tanda A dan B padanya. Kemudian ada yang namanya antiserum. Nanti itu yang akan membuat faktor penggumpalan. Antiserum A pada tanda A dan antiserum B pada tanda B. Kemudian setelah itu kita aduk dengan tusuk gigi.
Kemudian kita akan mengamati ada atau tidaknya gumpalan darah. Gumpalan itu kayak seperti ini yang warna biru ya. Nah, itu ada penggumpalan. Kalau sementara dia menyatu atau larut, itu namanya tidak menggumpal. Nah, ketika dia misalnya menggumpal pada, coba kita lihat, ada penggumpalan pada anti A, tetapi tidak ada pada anti RH, berarti dia minus ya. Kalau misalnya hanya B, berarti dia B, tetapi RH-nya misalnya ini menggumpal, nanti saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan faktor RH. Itu namanya B+, sehingga biasa ada A-, A+, B-, B+ atau AB, bergantung dari pada antiserum mana yang ketika ditetesi darah mengalami penggumpalan. Oke, kemudian untuk golongan darah sistem resus ada yang disebut dengan agglutinogen D ya, yang cukup penting terhadap transfusi darah. Ini eritrosisnya disebut resus positif ketika ada agglutinogen D. Plasma darah orang yang bergolongan darah RH+ itu tidak mampu membentuk anti D. Bila resipien RH-, mendapat transfusi darah dari donor H+, maka resipien RH dapat membentuk anti D. Jadi skema transfusinya seperti ini. Golongan darah, jadi A itu bisa menerima dari A dan 0. B itu bisa menerima dari B dan 0. AB itu bisa menerima dari semua golongan darah, dari AB sendiri, kemudian 0 hanya bisa menerima dari golongan darah 0 saja atau O. Kemudian kita pindah ke kelainan pada sistem sirkulasi darah manusia. Pada sirkulasi darah manusia itu ada yang disebut dengan hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kekurangan atau tidak adanya zat anti hemofili sehingga darah si penderita itu sulit membeku. Akibatnya itu mengalami pendarahan, darah akan terus mengalir dan sulit membeku. Sedangkan anemia itu terkait dengan kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, kekurangan zat besi, rendahnya kadar Hb, masih ingatkan tentang hemoglobin, itu zat yang mengikat oksigen, kemudian menderita penyakit, misalnya penyakit malaria, karena mengalami luka yang menyebabkan terjadinya pendarahan yang hebat. Kemudian ada juga disebut leukemia atau sebagai kanker darah ya. Itu leukositnya melebihi sehingga pembelahannya tidak terkendali. Tekanan darah tinggi karena penyempitan pembuluh darah arteri sehingga tekanan darah meningkat. Selain faktor genetis, penyakit ini juga dipicu oleh pola makan, kadar lemak dan zat kabur yang dapat mengakibatkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada juga disebut dengan tekanan darah rendah ya, atau hipotensi. Pada penderita tekanan darah rendah itu dapat disebabkan oleh keletihan. Hipotensi juga pada ibu hamil dapat mengakibatkan janin yang dikandung itu mengalami penurunan tingkat kecerdasan. Kemudian ada disebut trombus dan embolus, itu terhentinya pembuluh utama yang berfungsi menghantarkan O2 ke otot jantung. Ini disebabkan karena adanya penggumpalan atau infeksi pada katup jantung sehingga katup jantung tidak dapat menutup lagi dan bocor. Itu namanya trombus atau embolus. Oke, selanjutnya kita lihat ini pembuluh darah itu mengalami penutupan atau penggumpalan sehingga tidak ada jalur distribusi oksigen ke otot jantung seperti itu. Kemudian ada juga disebut sklerosis, itu mengerasnya pembuluh darah arteri karena timbunan lemak atau zat kapur. Pengerasan ini akan menimbulkan hipertensi, pengendapan oleh zat lemak disebut aterosklerosis. Ini biasa naik visual ya, antara arteriosklerosis dan atero. Kalau atero itu berarti lemak ya, sedangkan untuk zat kapur itu arteriosklerosis. Kemudian ada juga yang disebut dengan varises, pelebaran pembuluh darah pada bagian tertentu, pada misalnya pada betis. Kemudian ada ambeien, karena pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah pada ujung rektum atau anus seperti itu. Kemudian ada juga disebut dengan blue baby ya, atau bisa disebut Icterus gravis neonatorum. Bila seorang ibu menderita RH- itu menerima transfusi, ini ada kaitannya dengan penggolongan darah RH tadi ya. Ketika dia kategori RH-nya min, menerima transfusi darah dari donor RH+, maka akan terbentuk anti D dalam plasma darah ibu. Andaikan ibu tersebut dan bayi kandungannya memiliki darah RH+, maka akan terbentuk agglutinogen D dalam eritrosit bayi. Anti D pada plasma darah ibu itu dapat bergerak melintasi plasenta dan memasuki sistem sirkulasi.
darah fetus ataupun bayi akan bertemu dengan agglutinogen D. Ini menyebabkan terjadinya aglutinasi atau penggumpalan. Akibatnya itu bayi dapat mengalami kematian. Kalaupun bayi ini hidup, maka dia akan menderita kekuningan yang berat atau icterus gravis neotarum. Kemudian kita masuk ke sistem limpa, artinya ada aliran darah yang tidak masuk dalam pembuluh darah, sehingga kita kenal sebagai pembuluh limpa ya. Fungsinya ini adalah pembuluh limpa ini kita lihat sistem limpa ini sistem sirkulasi yang mengikat limfa atau getah bening dalam tubuh ya. Limfa ya, bukan limpa, limfe. Itu berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular, itu aliran darah ke jantung ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan dalam jaringan dikumpulkan oleh sistem limpa melalui proses difusi oleh kelenjar limpa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Ciri-ciri cairan limfa berwarna kuning itu disebabkan karena adanya kandungan lemak dari usus, kemudian terdiri dari satu macam sel darah yaitu limfosit yang menghasilkan antibodi dan memiliki kandungan protein pada plasma ya. Kemudian fungsi pembuluh limpa mengangkut cairan dan protein ke jaringan tubuh dalam darah, menghancurkan kuman penyakit, menghasilkan zat antibodi dan mengangkut emulsi lemak dari usus ke dalam darah. Kemudian ada dua macam pembuluh limfa, ada ductus lymphaticus dexter itu pembuluh limfa bagian kanan dan ductus thoraxicus itu pembuluh limfa pada bagian dada. Kemudian organ-organ limfoid ada yang disebut limpa, ini organnya. Tadi kan kalau sistemnya itu disebut dengan sistem limfa ya, sistem limfa. Kemudian fungsinya itu membunuh kuman penyakit, membentuk leukosit dan antibodi, kemudian menghancurkan eritrosit tua. Kemudian ada yang disebut dengan nodus limfa, terdapat limfosit dan makrofag untuk menyaring mikroorganisme yang ada dalam limfa. Kemudian susum tulang, jaringan penghasil limfosit, ada juga namanya timus yang dihasilkan oleh limfosit T. Masih ingat kan limfosit? Itu adalah bagian daripada leukosit yang granular. Kemudian ada tonsil, amandel, ini yang mensekresikan adalah bentuk limfosit, membunuh kuman dan melawan infeksi pada saluran pernafasan atas. Seperti itu ya. Kita lihat kemudian kita masuk ke sistem sirkulasi invertebrata ya, yang hewan yang tidak bertulang belakang, contohnya yang cnidaria ya. Jadi ini sistem peran darahnya itu gastrovaskular. Kemudian lapisan organ gastrovaskular itu untuk pencerna dan pengiriman zat-zat ke seluruh tubuh. Cacing pipis seperti planaria itu memiliki rongga gastrovaskuler yang mempertukarkan materi dan lingkungannya. Ini seperti ini gambarnya. Itu ada saluran kanal radial, mulut, dan saluran kanal seperti itu. Kemudian kalau untuk cacing, alat sirkulasi darahnya ada pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darahnya itu pada bagian punggung, ada pada bagian perut, dan pembuluh darah kapiler. Terdiri dari 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung ya. Kemudian terdiri dari 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Kemudian disebut sebagai sistem sirkulasi darah tertutup karena distribusi ke seluruh tubuh dalam pembuluh darah itu terpisah dari cairan interstisial. Tapi ini sistem ini sama halnya dengan cumi-cumi dan gurita ya. Itu untuk cacing tanah. Seperti ini gambarnya, ada jantung, kemudian pembuluh darah, cabang-cabang kecil itu nanti akan menuju ke organ. Itu. Kemudian pada belalang di Storia carolina, sirkulasinya ini berupa jantung pembuluh ya. Terbentuk tabung panjang dari beberapa gelembung pembuluh darah. Jantung pembuluh itu terletak di daerah punggung di atas saluran pencernaan, kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu melalui sistem trakea ya. Disebut sistem sirkulasi darah terbuka karena distribusi darah ke seluruh tubuh itu tanpa melalui pembuluh darah. Tidak ada perbedaan antara darah dan cairan interstisial. Tipe sistem ini sama halnya dengan arthropoda dan sebagian besar moluska ya. Kemudian seperti ini gambarnya, ada jantung tubular, ada pembuluh lateral, pembuluh anterior, ostia, dan jantung ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perbandingan antara beberapa hewan, ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia ya. Kalau kita lihat pada Pisces, itu masih sederhana ya, masih ada satu ruang. Kemudian kalau pada amfibi itu sudah ada 4 ruang ya, 4 ruang. Ada sudah serambi,
Kemudian bilik 3 ruang ya, sorry, 3 ruang. Reptil itu sudah 4 ruang ya. Nah, itu memiliki aliran darah ya yang sirkuit pulmoner. Kemudian kalau pada Aves dan Mamalia itu sudah beruang sempurna ya. Sistemiknya ya, ada sistemik, tidak hanya pulmoner saja, seperti itu. Seperti itu sistem peredaran darah pada vertebrata, seperti itu. Jadi semakin kompleks hewan itu semakin sempurna sistem peredaran darahnya ya. Jadi ada pada ikan yang hanya mengenal 2 ruang, kemudian ada pada amfibi yang hanya 3 ruang, kemudian ada pada reptil yang sudah beruang 4, dan mamalia juga ya sudah beruang 4, seperti itu. Jadi ada masing-masing sirkuitnya ya, ada yang sirkuit pulmoner, ada juga yang sirkuit sistemik. Jadi untuk materi pembahasan sistem sirkulasi itu saya kira cukup sampai di sini. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas itu bisa dicari di literatur ataupun ditanyakan kepada gurunya langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.